Pemerintah daerah Kota Tasikmalaya bersama Bank Indonesia Tasikmalaya menyelenggarakan fokus group discussion FGD arah kebijakan pembangunan daerah pasca pembangunan jalan tol Getaci. Kegiatan sebagai upaya memperoleh masukan untuk mengoptimalkan potensi pembangunan tol Getaci dan mengantisipasi risiko negatifnya terhadap perekonomian Priangan Timur. Yang terjadi adalah Pembangunan tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap menjadi kunci dalam mempercepat interkonektivitas dan memperluas skala ekonomi di Priangan Timur. Namun di sisi lain, adanya jalan tol juga memiliki resiko negatif terhadap perekonomian daerah apabila tidak dipersiapkan dengan baik. pertama kali di tahun 2004. Pemerintah daerah Kota Tasikmalaya bersama Bank Indonesia Tasikmalaya menyelenggarakan fokus group discussion arah kebijakan pembangunan daerah pasca pembangunan jalan tol Getaci pada tanggal 2 November 2023 di kantor perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya sebagai upaya memperoleh masukan dalam menyusun rumusan kebijakan untuk mengoptimalkan potensi pembangunan tol Getaci dan mengantisipasi resiko negatifnya terhadap perekonomian Priangan Timur. Mungkin berpikir saat ini untuk 2-3 tahun ke depan, karena kalau kita tidak lakukan sekarang maka ditakutkan kita tidak sempat untuk melakukan perubahan yang mendasar. Seperti yang tadi kita diskusikan, ternyata banyak hal yang perlu dilakukan, bahkan Sumdawu sendiri rupanya hampir 10 tahun sampai 14 tahun tadi persiapannya. Jadi kalau kita sekarang belum berpikir nunggu tolnya hadir, rasanya sudah nggak sempat lagi. Tadi yang sudah ke detect, RT RW harus segera menyesuaikan, RDTR harus bisa menyesuaikan. Terus lagi dampak ekonominya, dampak sosialnya dan lain sebagainya. Tadi juga sudah sampaikan teman-teman dari insight dari Sumedang cukup baik, dari PUTR tadi juga detail sekali. Nah, mungkin kita perlu tidak lanjut apa yang kira-kira dibutuhkan oleh PUTR untuk mempercepat proses ini. Dari tata kota juga tadi saya insight ini juga cukup menarik menurut saya, karena by design, by teknologi sudah ada posisi yang seperti kita ini sudah ada, sehingga kita mau ke arah mana itu adalah bentuk-bentuk pilihan. Mungkin nanti kita coba elaborasi kembali, pilihannya akan kita masukkan ke dalam dokumen perencanaan kita. Mungkin itu. Kepala Perwakilan BI Tasikmalaya Aswin Kosotali menyampaikan, sebagai upaya optimalisasi peluang pembangunan tol Getaci di Priangan Timur, terdapat beberapa aspek yang perlu ditindaklanjuti bersama-sama, seperti mapping kebutuhan, roadmap, transformasi, kolaborasi. Tarik manfaatnya besar-besarnya dalam rangka kebutuhan ekonomi kita. Kami melihat bahwa tol ini harus menjadi game changer bagi pertumbuhan ekonomi di Priangan Timur. Tidak hanya pertumbuhan ekonomi sifatnya eksklusif, tapi dalam ekonomi sifatnya inklusif. Nah, tergantung dari mana nanti potensi-potensi yang ada di masing-masing kabupaten kota. Saya sampaikan tadi, kalau tol itu pasti akan dengan daya saing suatu negara. Jadi dalam konteks kewilayahan itu akan berbeda kalau kita tidak menyiapkan. Karena kalau kita siapkan awal tadi sampai kata Pak Wali, ya kan? Membuat RT RW, menyiapkan RT RW dan sebuah infrastruktur yang ramah lingkungan, yang ramah investasi itu tidak berbeda, yang ramah investasi dan sebagainya itu tidak mudah. Belum dukungan dari masyarakat. Sehingga kami melihat bahwa teman-teman media itu bisa nanti menyampaikan kepada masyarakat bahwa tadi ya Pak Waris dengan punya mimpi bersama bahwa tol harus kita tangkap peluangnya, tapi juga perlu kita lakukan satu laku bersama untuk satu gerakan-gerakan yang sama. Program pemerintah lanjutkan sehingga tidak diputuskan. Aswin menambahkan, FGD arah kebijakan pembangunan daerah pasca pembangunan jalan tol Getaci diharapkan mampu mendorong sinergitas dari semua pihak di Priangan Timur agar jalan tol yang akan mulai dibangun pada tahun 2024 dapat dioptimalkan sebaik mungkin untuk mendukung kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Priangan Timur. Muhammad Hasbi, Radar TV melaporkan.